Arsenal, cuman sayang sekali kegagalan hanya dari itu ya, penalti sial. Ya, penalti yang kalau menurut saya memang posisi sial. Lalu sejak saat itu Inter sudah langsung parkir bus ya. Jadi sejak tadi kan gol di babak pertama ya, langsung Inter Milan main untuk bertahan, full bertahan ya. Udah apa namanya, parkir bus. Kita lihat statistiknya ya. Kita ini sebenarnya kalau kita lihat permainan Arsenal, ya kita lihat dari statistik, sebenarnya kita menguasai pertandingan ya. 63 dengan ya ini expected goals 2,21 tendangan ke arah gawang. Cuman karena memang Inter sudah main ini ya, main parkir bus, kesulitan kita untuk membobol tadi ya. Banyak kesempatan tadi sebenarnya dari Martinelli dan Havertz juga ya, cuman ya tadi selalu ada orang di kotak penalti Inter ya. Jadi sangat sulit tadi kita menembus karena kotak penalti Inter isinya semuanya pemain Inter semua tadi, semuanya biru semua tadi yang kita lihat di ya ini kita lihat expected goals dengan ya ini kita lihat Inter tadi benar kan, kalau tanpa penalti tadi cuma 0,3 expected goals. Lalu ya ini kalau pertahanan pasti mereka lebih tinggi ya, karena mereka tadi main full bertahan. Kita memaksa 4 penyelamatan kiper ya. Jadi ini kalau menurut saya berbanding terbalik dengan permainan melawan Newcastle ya. Jadi kalau menurut saya permainannya jauh lebih baik daripada permainan melawan Newcastle kemarin. Ya tapi ini juga dengan lawan yang parkir bus ya. Jadi kita kesulitan membongkar parkir bus Inter tadi. Ya intinya sih kalau dari saya ini permainan yang sudah cukup bagus di Arsenal. Ya dengan hasil yang kurang ya. Kalau PR apalagi ini harus menjadi pemikiran juga ya untuk melawan parkir bus ini ya. Kalau dimana kita, karena ini sudah berapa kali, 2-3 kali ya, 2 atau 3 kali dimana kita ketinggalan lalu lawan parkir bus dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ini satu pemikiran sebenarnya yang harus dipikirkan, strategi pada saat kita ketinggalan dan lawan parkir bus. Sebenarnya sih ini tadi kalau kita lihat sebenarnya bukan kita penyerangnya yang kurang ya, tapi lebih memang harus acungi jempol bagi pertahanan Inter yang tetap disiplin ya. Jadi tidak panik digempur bolak-balik oleh Arsenal. Tadi gempurannya menurut saya luar biasa. Buat saya ini dibanding permainan melawan Newcastle kemarin, ini permainan jauh
baik ya. Jadi tidak tidak jelek lah. Berbanding kalau kita lihat kemarin ya melawan Arsenal pada saat melawan saya lupa kemarin melawan Shakhtar ya, pada saat kita melawan Shakhtar kita menang nih ya, tapi saya lebih kecewa dengan cara menangnya Arsenal gitu kan. Tapi hari ini kita kalah, menurut saya kalah sial. Jadi bukan dari permainan kita yang jelek. Kalau menurut saya hari ini kita permainannya cukup bagus. Di babak pertama pun kita permainannya cukup bagus ya. Kita menghadapi Inter di kandang Inter, kita bermain dengan cukup bagus menurut saya. Di babak pertama pun sebelum kita kebobolan ya. Jadi sebelum Inter parkir bus pun kita menguasai pertandingan gitu. Jadi kita bisa lihat kita babak pertama permainan kita pun sudah cukup bagus ya. Kalau tadi sekali lagi XG ini 0,75 itu kan dari sumbang sih dari penalti. Jadi kalau dari saya tanpa dan kita ada 7 tenang ini on targetnya juga 1 kan, mereka hanya dari penalti itu doang. Di luar itu nggak ada on target ya. Jadi ya ini menurut saya kekalahan kali ini tidak perlu berkecil hati ya, karena ya kalau saya ya kan saya juga bilang waktu kita melawan kita melawan tadi ya Shakhtar, saya kritisi penuh Arsenal kan, walaupun kita menang 1-0 tapi saya kritisi penuh. Kenapa? Karena memang permainannya jelek banget pada saat melawan Shakhtar. Kita menang beruntung, kita kalah sial. Jadi ya ada menang beruntung kemarin pada saat kita melawan Shakhtar, dan kali ini kita kalah sial ya pada saat melawan Inter Milan. Saya sih menurut saya bukan kekalahan yang kita harus merasa terpuruk dari permainan. Menurut saya ini sangat memberi saya harapan bagus di atas rata-rata lah angka yang untuk permainan kita. Cuman ya penalti tadi membuat mereka ada keuntungan ya. Untuk pemain tadi ya menurut saya juga Havertz, Martinelli, walaupun kalau saya lihat di media sosial ini banyak yang apa ya menghujat ya, tapi menurut saya permainan untuk Havertz, Martinelli dan Saka tadi sebagai trio penyerang kita menurut saya sudah cukup bagus ya. Ya sekali lagi kita walaupun tidak bisa membongkar tapi permainan kita sebenarnya banyak peluang terutama oleh Martinelli ya. Martinelli ini tadi berkali-kali mengirimkan crossing berbahaya ya. Crossing Martinelli tadi berbahaya loh. Jadi menurut saya ini satu hal yang kurang dihargai oleh para fans, bagaimana Martinelli membuka peluang dengan crossingnya yang sayang sekali tidak bisa dimanfaatkan oleh para pemain kita ya. Tapi tadi ada beberapa kesempatan Gabriel Magalhaes tadi hampir gol juga, sayangnya tadi tidak lewat garis ya. Kalau kita lihat tadi ada satu kesempatan Havertz 2 kali kesempatan yang menurut saya harusnya target lah, tapi dengan penjagaan tadi yang sangat ketat ini memang sulit ya bagi Havertz. Saka tadi di marking oleh 2 orang ya di babak kedua, akhirnya dimatikan oleh Bisek dan siapa tadi Federico Di Marco ya. Jadi di babak kedua Saka itu sampai harus dijaga 2 orang
Ben White juga berapa kali tadi yang membantu, sedangkan kalau nanti Alario masuk masih bingung karena tadi apakah kita kembali timber atau Ben White, karena Ben White tadi siapa lagi, ya itulah ya kalau dari saya. Berbeda ini, berbanding terbalik dengan apa yang terjadi pada saat kita menang melawan Shakhtar. Jadi kalau dari saya ini permainan yang sudah cukup, justru kekalahan ini malah membuat saya lebih lebih bersemangat. Kenapa? Karena permainan kita naik ya. Jadi kalau dari saya hasilnya ini memang kalau mau ngomong hasilnya tidak adil. Cuman ya tadi pada saat kita melawan Shakhtar, saya merasa pada saat kita melawan Shakhtar kita harusnya kalah. Dan hari ini saya merasa bahwa saat melawan Inter ini harusnya kita yang menang. Jadi apakah seimbang jadinya? Ya, kira-kira seimbang lah ya. Boleh teman-teman lihat review pertandingan saya ya, saat saya mereview pertandingan melawan Shakhtar. Saya mengkritisi permainan Arsenal karena memang kita menang beruntung. Kali ini kita kalah kan. Balance mungkin jadi imbang ya. Yang kemarin kita menang beruntung, kali ini kita kalah. Kalau nanti melawan Chelsea, justru ini ya, saat melawan Chelsea menurut saya ini akan menjadi satu momentum. Kalau saya justru merasa bahwa dengan hasil pertandingan ini saya optimis sih Chelsea. Berbeda kemarin pada tadi ya yang saya ulang lagi, pada saat kita melawan Shakhtar saya pesimis banget melawan Liverpool. Kenapa? Karena permainan kita pada saat melawan Shakhtar jelek banget ya. Jadi ya kalau kali ini saya justru optimis sih untuk menghadapi Chelsea dengan permainan kita seperti ini tadi ya. Di babak pertama tadi tanpa Odegaard, tanpa Rice, kita bermain cukup bagus, bisa jadi pemain-pemain tadi membuktikan permainan kita cukup solid ya. Di babak pertama tadi tanpa Odegaard, tanpa Rice, ya tadi sial aja kita menit lagi, bahkan detik-detik akhir babak pertama ganjar. Satu lagi yang mungkin saya perlu kita tunggu ini adalah bagaimana Havertz ya, yang tadi cedera adu kepala dengan siapa tadi ya, dengan Dumfries ya, tadi dengan Dumfries. Havertz ya, ini ya menurut saya semoga sih pada saat lawan Chelsea nanti Havertz bisa turun. Itu aja sih paling dari saya. Kalau dari saya ya menyeimbangkan kemenangan kita melawan Shakhtar ya. Jadi kalau dari saya ini gimana kemarin kita menang beruntung 1-0, hari ini kita kalah karena sial 1-0. Ya itu aja sih paling dari saya. Ini sudah jam 5, saya harus siap-siap untuk ngantar anak saya sekolah juga ya. Harus kasih makan kucing saya juga nih, udah ngeong-ngeong keluar minta makan. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah ini saya lupa matiin lagunya ya. Ya ampun, dari tadi lagunya masih jalan ya, lupa dimatiin ya. Ya itu sih paling dari saya. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah nemenin dari tadi jam 3 pagi ya sampai sekarang. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video kita berikutnya ya. Dan ya ini kita akan melihat pertandingan melawan Chelsea ya. Ini ya satu hal yang ya harus diterima lah ya. Ini dari saya ya memang mengecewakan, tapi justru
pertandingan ini memberi saya optimis sih gitu. Itu aja, sampai jumpa di video kita berikutnya ya.